Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham LSIP. Oke, sebelum memulai disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. LSIP. Oke, seperti biasa saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya. Kita mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span Bank-nya flat, A-nya naik, terus Kijun Set dan Kancanya ini mulai naik. Jikongnya di atas candle, secara keseluruhan ini adalah bullish dan sedang terjadi koreksi. Oke. Nah, next kita cek di weekly ini juga, Seiko Span Bank ya flat, A-nya ini turun dikit, terus Kijun-nya flat dan Tenkan-nya turun dikit. Qigong-nya ini udah dalam candle, secara keseluruhan ini juga masih bullish, tapi yang terkoreksi, oke. Koreksinya kemana? Apakah ini udah selesai? Bisa jadi ini udah selesai, bisa jadi belum, oke. Nah, support-nya mungkin ada di sini, atau di monthly itu ada di sini. Nah, ini adalah support-nya, oke. Next kita ke daily, lihat nih, support yang di Kumo Weekly itu sebenarnya adalah base-nya, oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya, di daily ini kita bisa lihat ada Seiko Span Bank-nya flat, A-nya turun, Kijun Sen flat, Tenkan-nya turun, jika di bawah candle secara keseluruhan ini adalah bearish, bearish terkoreksi ke atas, oke. Apakah dia bisa menembus Kumo atau enggak, kita kurang tahu. Kalau misal dia bisa tembus, kemungkinan ntar ada retest dia juga. Kalau nggak bisa, berarti dia akan ada kemungkinan dia balik, lanjut penurunan ke area base ini sebelum benar-benar naik lagi, oke. Karena perlu diingat di, weekly sama monthly itu sebenarnya masih, bullish, oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan, pertama gini, dia bisa naik, gagal break Kumo, turun baru bisa naik. Ini skenario pertama, yaitu yang, biru. Terus skenario yang lebih bagus dia break, terus retest, naik lagi, oke. Ini yang turun merah aja ya, oke. Nah, jadi sebenarnya ada 2 skenario L-shape, oke. Dia bisa gini, break Kumo, retest, naik. Atau dia nggak gagal break, eee, lanjut penurunan, baru bisa naik, oke. Jadi dia ada 2 kemungkinan L-shape secara Ichimoku, oke. Lanjut kita ke Elliott Wave, oke. Elliott Wave kita gabungin sama momentumnya ya, oke. Nah, low paling rendah pertama, kita lihat di sini, oke. Terus ini adalah impulsif, oke, impulsif, terus ini ada korektif. Kenapa ini korektif? Karena ini kalau kalian lihat ini ada satu gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan, 4, 5, 6, dan 7 gerakan, oke. 7 gerakan, pertama, kalau dia impulsif, dia harusnya 5 gerakan atau 9 gerakan totalnya kan, atau 13, oke. Kedua, ini naik turun, dia mau turun juga ketahan-tahan juga, oke. Jadi naik enggak, turun enggak, oke. Jadi ini jelas ini korektif, yaitu kalau kalian counting ini apa, ini mungkin, karena dia sampai ini, mungkin ini W, ini bisa X, terus ini Y, ini X, ini Z, oke. Bisa jadi kayak gini, atau terserah mau dibalik-balikin kayak gini juga bisa, oke. Yang penting ini adalah kompleks correction. Kita nggak usah terlalu fokus di sini, oke. Kita fokusnya di sini, sejak Corona, oke. Kita zoom di weekly, di sini jelas ya ini impulsif. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, di mana next selanjutnya ini apa? Ini adalah A, B, C, oke. Nah, cuma yang di sini kalau kalian lihat, ini agak ini sih, banyak gerakan 3 gerakan, di mana ini A, B, C, A, B, C, A, B, C, ini A, B, C. Nah, kemungkinan kalau kayak gini, artinya apa? A, B, C ini berarti 1, A, B, C ini 2, A, B, C ini 3, A, B, C ini sekarang berarti sekarang ini adalah 4, dan nanti ada A, B, C baru 5, oke. Artinya apa? Ini adalah diagonal, kalau kayak gitu. Di mana, eee, ini kayak gini, dan di sini tarik ke sini, oke. Nah, kalau kayak gini berarti ini adalah 1, 2, 3, dan 4, 5, oke. Nah,
ini adalah diagonal ya, makanya ini satunya ada 3 gerakan aja, satu 2 A, B, C, terus duanya 3 gerakan, ini tiganya juga 3 gerakan dan seterusnya, oke. Nah, oke, kita lihat momentum, ini apakah ada, eee, nih, ini mungkin masih bisa lah ya, secara momentum ini bisa satu 2 3 4 5 nanti udah selesai baru turun, oke. Di mana kalau kayak gini kondisinya, kalau misalnya dia benar-benar diagonal, ketika dia mau naik, nah, dia naiknya benar-benar cuma 3 gerakan, oke. Dan ketika dia udah masuk ke area trendline ini, trendline yang atas ini, oke, kalian siap-siap karena ketika dia bikin swing high, nah kemungkinan di ininya, daily-nya ini mungkin ada kemungkinan bearish divergence, oke. Karena kita perlu ingat, ini 3 ke 5 itu biasanya ada bearish divergence, oke. Jadi kalian jaga-jaga kalau dia udah naik 3 gerakan, mendekati trendline ini, terus bikin swing dan ada bearish divergence, udah get out dulu, oke. Kita tunggu di bawah nanti, oke. Nah, terus jadi gimana? Skenario Ichimoku kan ada 2 kan. Sebenarnya dia bisa belum selesai empatnya atau udah selesai 4. Tapi kalau menurut saya itu kalau secara LLF kemungkinan besar ini sebenarnya empatnya udah selesai. Kenapa? Karena ini adalah zigzag, oke, empatnya. Dimana kalau diagonal itu semuanya nggak boleh, ini tuh nggak boleh sampai complex correction, W, X, Y, X, Z, oke. Nah, makanya kalau menurut saya ini udah selesai empatnya. Jadi kemungkinan yang merah ini, itu kemungkinan terjadi itu lebih kecil, oke. Bukan nggak bisa, tapi kemungkinannya lebih kecil, oke. Nah, jadi kemungkinan L-shape ini sekarang itu akan melanjutkan kenaikan. Naiknya kemana? Naiknya ke 5 dengan 3 gerakan ini, oke. Nah, terus kalau ketika dia udah naik ke 5 sampai ke trendline, kalian cek di stokastik dia apakah udah ada tanda-tanda bikin bearish divergence. Kalau misalnya ada, hati-hati, siap-siap, TP sebagian atau terserah kalau misalnya mau di-hold, disesuaikan lagi sama money management kalian masing-masing, oke. Terus next, kita mau cari target nih, ini kemana kan? Ini kemana? Oke, kita mau proyeksikan panjang 3 ke 4, oke. Terus saya mau external retracement dari ujung 3 ke 4, oke. Terus mana lagi? Saya mau proyeksikan panjang 1 ke 4 juga. Kalau kayak gini ada cluster nggak? Ini kan clusternya, sama inilah, oke. Jadi ini ada angka psikologi berapa? Kurang kurang lebih di 1.600 ya? Mmm, per dinar, satu 1.600 sampai 1.700 sih sebenarnya, ya, 1.600 deh. 1650, oke. Nah, sebenarnya kalau angka psikologi berarti ini nggak ada angka psikologi yang cukup pas sih sebenarnya, oke. Nah, kita bisa lihat, ini, area cluster-nya itu apakah ada resistance sebelumnya, dulu pernah jadi support, area support plus minus 1.600, oke. Nah, je sempat jadi support, terus sempat jadi resisten juga yang sulit ditembus, oke. Walaupun emang 1.600 bukan angka yang terlalu bagus ya. Nah, cuma target secara price-nya itu mungkin bisa naik ke sini, yaitu ada chance kenaikan kurang lebih 18%, oke. Nah, oke, next kita mau coba cek secara time gimana kalau gini kan. Saya mau proyeksikan sini ke sini, tarik sini ke sini, proyeksikan ke awal 5, oke. Terus, proyeksikan lama dari 3 itu proyeksikan ke 5, oke. Terus mana lagi? Saya mau proyeksikan panjang 1 ke sini juga, gini, oke. Terus udah sih kayaknya, udah. Kalau dari gini kita udah tahu nih, oh, ini dapet nih cluster-nya, oke. Secara price dan time
di sini, oke. Jadi ada kemungkinan wave 5 itu selesai di kurang lebih sini, oke. Secara price plus minus 1.650, oke. Secara time ini ada di mana? Agustus 2022, oke. Jadi kenaikannya itu mungkin bisa sampai ke Agustus 2022, oke. Tapi apakah dia bisa naik lebih cepat? Ya bisa-bisa aja, oke. Nggak ada yang mustahil. Ini cuma perkiraan aja. Kenaikannya tuh sampai di Agustus 2024, oke. Nah, jadi kalian siap-siap. Nah, terus skenario merah ini gimana? Kalau misalnya dia tiba-tiba break low ini atau strukturnya berubah drastis, nanti akan saya update lagi. Tapi selama belum ada perubahan yang signifikan, skenario utamanya sebenarnya masih ini, oke. Target kenaikannya itu ke wave 5 yaitu plus minus 1.650 di bulan Agustus, oke. Nah, secara momentum ini nanti hati-hati ketika dia udah sampai di sini, kemungkinan ada bearish divergence, oke. Nah, oke. Next kita mau cek secara ini, fundamental. Pertama mau ekuitas tahunan sama EPS tahunannya, oke. Stochastic mau saya hapus, kita balik ke weekly, oke. Nih, pertama, ekuitas naik terus cukup oke, oke. Nih, walaupun kenaikannya ini melambat ya, melambat sejak 2012, oke. Nah, jadi wajar, kenapa? Karena sejak 2012 ini drop loh pendapatannya. Pendapatannya drop drop terakhir sampai di 2019, terus 2 tahun terakhir ini baru mulai recovery, oke. Nah, makanya dia udah mulai naik, atau mulai melanjut korektifnya udah selesai di sini, oke. Nah, secara keseluruhan apakah ini bagus? Kalau menurut saya ini masih ya masih cukup bagus lah. Kalau dibilang bagus banget mungkin masih belum, tapi masih secara keseluruhan masih oke kalau menurut saya. Next kita ke ini, cek PBV apakah ini udah mahal atau murah. Seperti biasa saya akan salah. Saya langsung gabungin sama Bollinger Band ya, oke. Bollinger Band, buka setting, pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting lagi, ini hilangkan, latarnya mau saya pertebal, terus inputnya ini panjang 260 candle, oke. Untuk sumbernya ini saya pakai PB Ratio, oke. Ini biar lebih jelas ya, saya pakai skala logaritma juga, oke. Nah, untuk, nilai buku, ini kalau LSIP ini sebenarnya nggak mahal, nggak murah, oke. Kenapa? Karena dia udah balik ke rata-rata 5 tahunannya. Secara harga juga dia emang udah dari dulu mainnya di plus minus 1.400, 1.500, oke. Jadi kalau dibilang mahal banget juga enggak, dibilang murah juga enggak, oke. Nah, secara kinerja juga emang mungkin membaik, jadi ada kemungkinan, kalau dia emang mau diagonal gini, terus mungkin nanti ada retest lagi, turun, baru bisa naik lagi lebih tinggi, oke. Mengingat kinerjanya masih cukup bagus, secara tren jangka panjang juga ini masih bullish trend, oke. Nah, terus, eee, oke, jadi untuk kesimpulannya gimana, LSIP itu secara tren jangka panjang dan jangka menengah itu masih bullish trend. Secara jangka pendek di beberapa hari ke depan itu juga masih bullish, mungkin targetnya itu ke wave 5 ini, wave 5-nya diagonal ini yang memiliki target di plus minus 1.650, oke. Range kenaikannya itu masih kurang lebih ada 18%, oke. Nah, terus, secara wave dia struktur wave 5, setelah wave 5 terjadi, kalian hati-hati di daily mungkin ada bearish divergence maksudnya, tapi bearish divergence-nya itu juga mungkin nggak akan turun sampai jauh banget, oke. Mengingat trennya ini masih uptrend, oke. Secara fundamental juga, kinerjanya masih cukup oke, dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak, oke. Oke, sekian analisa dari LSIP, semoga bisa membantu. Untuk, volume, coba saya lihat sekilas ya, eee, back ke daily, ini nggak ada volume yang jelas, oke. Wave 4-nya nggak ada volume, jadi kemungkinan ya nggak ada volume yang jelas sih, oke. Nah, oke, untuk volume nggak ada yang susah, nggak terlalu jelas, oke, jadi nggak akan saya jelasin. Oke, sekian video ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada yang kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.